Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang makna bacaan iftitah yang diawali dengan takbir 10 kali. Kemudian tahmid 10 kali. Kemudian tasbih 10 kali. Kemudian tahlil 10 kali, lalu istighfar 10 kali, kemudian disusul dengan doa. Ya, kita akan membahas doa iftitah ini agar kita hafal. Mari kita baca bersama-sama. Monggo diikuti bacaan saya. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. 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 Subhanallah. 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 La ilaha illallah. 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 Astaghfirullah. 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 Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. A'udzu billah min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Nah, jadi urutannya Allahu Akbar dulu 10 kali, kemudian Alhamdulillah 10 kali, kemudian Subhanallah 10 kali, kemudian La ilaha illallah 10 kali, kemudian Astaghfirullah 10 kali. Jadi zikirnya 5 macam, masing-masing 10 kali. Terus ditutup dengan doa Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ini doa yang mirip dengan duduk di antara dua sujud ya. Mirip tapi sedikit beda. Terus a'udzu billahi min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Nah, itu ya. Jadi ini adalah salah satu di antara sekian banyak variasi doa iftitah. Jadi monggo saya ajak panjenengan semuanya
untuk menghafalkan ya. Insya Allah ini tidak sulit menghafalkannya. Bisa kita praktekkan dalam doa iftitah untuk sholat apapun, terutama sekali sholat malam. Ya. Nah ini dasarnya apa? Nah, saya bacakan ulang dasarnya. Dasarnya adalah hadis riwayat An-Nasa'i. Bagaimana hadisnya? Saya bacakan. An Asim ibn Humaid qala sa'altu Aisyah bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu qiyam al-lail. Dari Asim bin Humaid beliau berkata, aku bertanya Aisyah, dengan doa apa Rasulullah itu membuka salatnya pada saat salat malam? Qalat laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablaka. Aisyah menjawab, sungguh kamu telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang tidak ada seorang pun pernah menanyaiku tentangnya sebelum kamu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ashran. Rasulullah itu terbiasa bertakbir 10 kali, wa yahmadu ashran, dan bertahmid 10 kali, wa yusabbihu ashran, dan bertasbih 10 kali, wa yuhallilu ashran, dan bertahlil 10 kali, wa yastaghfiru ashran, dan beristighfar 10 kali, wa yaqulu, dan berdoa, Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini a'udzu billahi min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Nah, jadi berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i ini tidak usah ragu, ini adalah amalan Rasulullah. Ini pernah dibiasakan Rasulullah doa iftitah ini terutama saat beliau hendak melakukan salat malam. Ya, insyaallah di malam hari ini kita akan memberikan syarah singkat dari hadis ini supaya kita paham konteksnya, sehingga saat nanti kita membahas makna detail per lafaz dari doa ini bisa lebih terasa konteksnya gitu ya. Kita mulai dari perawinya dulu. Kenapa sih perlu membahas perawi? Membahas perawi itu pentingnya adalah karena Islam itu mengajarkan untuk punya sifat berterima kasih kepada guru. Nah, itu ajaran Islam memang. Jadi kita itu diperintahkan untuk berterima kasih kepada guru, apalagi guru agama, itu jasanya tak terkira. Makanya kita akan diperintahkan sholawat pada Nabi. Sholawat pada Nabi itu hakikatnya berterima kasih pada Nabi. Matur suwun itu tidak mendoakan Nabi supaya masuk surga. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Tidak perlu didoakan untuk masuk surga, Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa kok kita disuruh mendoakan Nabi? Malah ada ayatnya langsung itu. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada nabimu dan ucapkan salam kepadanya. Ini kalau jenengan periksa di penjelasan para ulama, nanti akan ketemu penjelasan kita bersolawat kepada Nabi bukan karena kita memberi syafaat Nabi. Orang seperti Nabi itu gak butuh syafaat, karena beliau sudah sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi kita mendoakan Nabi adalah bentuk berterima kasih, karena Allah tahu kita nggak mungkin membalas jasa Nabi. Kan kita pernah dengar hadis Nabi ya, setiap orang berbuat baik kepadamu itu balaslah. Ada hadisnya itu. Kalau ada orang berbuat baik, balaslah yang setara. Kalau nggak mampu, minimal ucapkan jazakallah khairan, gitu ya. Kalau nggak mampu, minimal ucapkan doa, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Itu maknanya apa? Kalau kita nggak mampu membalas setara, kita membalasnya dengan mendoakan supaya Allah yang menggantikan saya untuk membalas engkau. Ini kan sebenarnya syariat untuk balas jasa. Orang membaiki apapun kita balas setara. Nah, di Jawa itu kadang-kadang diterapkan tradisi ibu-ibu itu misalnya dikirimi sayur gitu ya, balasnya dikasih gula atau apa itu ya. Jadi selalu ada, ya itu bagus-bagus saja kalau niatnya melaksanakan hadis Nabi, bagus itu. Bukan karena gak enak, sungkan, ya itu bagian diawali dari gak enak, sungkan, Allah memerintahkan untuk membalas. Nah, gitu ya, kemudian dilaksanakan jadi amal soleh. Itu perintah Allah memang. Tapi kalau yang namanya jasa Rasulullah, gimana cara kita balas itu? Coba. Rasulullah itu ngasih ilmu yang tidak semua orang bisa ngasih itu. Dan Rasulullah itu ngasih ilmu itu gratis. Ya, tidak butuh bayaran itu. Rasulullah itu enggak narik uang pajak ke rakyatnya, enggak. Disuruh urunan itu enggak Rasulullah itu, sama sekali itu. Padahal ilmu eksklusif itu.
Ini dibandingkan dengan kebiasaan orang dukun-dukun jahiliyah, berbeda jauh. Dukun jahiliyah itu punya ilmu gaib waktu itu karena dapat bisikan dari setan-setan. Jadi dukun-dukun jahiliyah itu punya kayak petugas setan-setan yang mencuri dengar dari langit untuk memberitahu peristiwa yang akan datang. Dulu di masa jahiliyah itu, sebelum Rasulullah diutus itu. Makanya ramalan-ramalan dukun jahiliyah itu banyak yang tepat, ya. Apa bahasa Jawanya titis, ya. Banyak yang titis itu. Termasuk Rasulullah ketika mau diutus itu ada ramalan dukun itu. Nanti akan datang seorang nabi dari keturunan ini itu tahu mereka. Karena sudah dibicarakan di langit oleh malaikat, lalu kemudian dicuri dengar oleh setan-setan itu. Dan mereka jika ingin memberitahu informasi semacam itu minta bayaran itu. Itu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang datang ke dukun-dukun itu mereka minta uang karena itu informasi eksklusif, nggak mau dikasihkan sembarangan itu. Jadi harus ada uangnya. Makanya dukun-dukun kaya di zaman itu ya. Karena memang dia menjual pengetahuannya dengan cara seperti itu. Zaman sekarang pun namanya ilmu itu juga dijual. Sekarang ilmu-ilmu dunia itu kan dijual semua. Maksudnya ada biayanya, tidak masalah, secara hukum tidak masalah, gitu ya. Karena memang ilmu dunia memang termasuk bagian dari muamalah. Orang nulis paper itu kalau mau akses kadang harus 1 juta, ya. Harus ngakses, bayarnya segitu karena dia merasa itu adalah usahanya yang keras untuk mendapatkan ilmu itu, sehingga dia kalau orang lain mau akses ya harus bayar dulu sekian, kan gitu ya. Bayar, tapi Rasulullah coba itu satu hadis beliau sampaikan gratis. Ada ribuan hadis hari ini kita tinggal baca saja, tinggal belajar saja itu, tidak bayar itu ya. Ini gimana cara kita balas Rasulullah? Kan nggak mungkin, gitu. Sangat tidak mungkin untuk membalas Rasulullah. Makanya Allah itu mengajari kita cara balas Nabi itu adalah dengan bersolawat. Makanya wajib solawat itu dibaca saat sholat, gitu ya. Itu kan rukun sholat itu, sholawat itu. Jangan kalau tasyahud akhir nggak baca sholawat, nggak sah sholatnya. Sepakati para ulama itu. Seakan-akan kita itu diperintahkan berterima kasih pada Nabi Muhammad itu 5 kali dalam sehari. Saking banyaknya jasanya yang nggak mungkin kita balas itu. Sudah berterima kasih masih dibalas lagi oleh Allah, kan gitu ya. Jadi sholawat itu kan luar biasa ya. Orang baca satu sholawat itu Allah ngasih sholawat 10 kali, kayak begitu ya. Itu kemurahan Allah yang sangat luar biasa. Nah makanya setiap bahas hadis itu pasti diawali dengan membahas perawi dulu. Kenapa? Karena beliau guru-guru kita itu. Guru-guru walaupun nggak ketemu atas jasa beliau, kita jadi tahu ajaran agama ini, gitu ya. Nah, oke. Kita mulai dari perawinya yang bernama Asim bin Humaid qala. Dari Asim bin Humaid beliau berkata, siapa itu Asim bin Humaid? Kata para ulama, Asim bin Humaid ini adalah seorang laki-laki yang sempat hidup di masa jahiliyah tapi tidak sempat ketemu Nabi. Nah, jadi ada orang-orang yang hidupnya di masa jahiliyah semasa dengan Nabi tapi nggak sempat ketemu Nabi. Ketemunya malah sama sahabat Nabi. Orang-orang semacam ini disebut generasi mukhadramin. Jadi istilahnya mukhadramin. Mungkin jenengan sudah familiar dengan istilah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat itu siapa? Sahabat adalah generasi yang ketemu Nabi, beriman kepada Nabi. Tabi'in itu siapa? Tabi'in adalah generasi yang enggak ketemu Nabi tapi bertemu dengan sahabat Nabi dan beriman kepada Nabi. Kalau tabi'ut tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in adalah generasi yang tidak ketemu Nabi, tidak ketemu sahabat Nabi, tetapi ketemu dengan tabi'in. Nah, gitu ya. Itu 3 istilah yang terkenal itu ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi ada kelompok yang keempat yang unik. Hidup semasa dengan Nabi tapi enggak sempat ketemu Nabi. Beriman kepada Nabi tapi enggak sempat ketemu Nabi. Ini disebut dengan mukhadramin. Generasi mukhadramin. Ini salah satunya adalah Asim bin Humaid. Jadi orangnya tua tapi dihitung muda. Gimana ya? Usianya tua tapi dihitung muda. Jadi usianya tua tapi muridnya sahabat akhirnya. Statusnya itu. Gak mungkin disamakan dengan sahabat. Karena sahabat lebih mulia karena pernah ketemu Nabi, pernah mendengar langsung sabda Nabi, pernah mendapatkan nasihat langsung dari Nabi, beriman pada Nabi. Itu derajatnya lebih tinggi daripada tabi'in. Jadi mukhadramin ini statusnya seperti tabi'in. Karena bergurunya kepada
sahabat, enggak langsung berguru kepada Nabi. Ya, jadi ini masuk Islamnya waktu kekhalifahan Abu Bakar. Abu Bakar itu jadi khalifah setelah Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, hanya 2 tahun setengah ya kira-kira jadi khalifah Abu Bakar itu. Ya, oke. Nah, Asim bin Humaid ini dalam kehidupannya itu akhirnya tinggal di Syam, di daerah Syam ya. Syam itu sekarang area yang mencakup Lebanon, Suriah, termasuk Palestina, Israel, ya. Itu semuanya dulu disebut dengan Syam. Ya, setelah di masa modern, setelah masa penjajahan itu, masa ekspansinya orang-orang Eropa itu hanya dipecah-pecah jadi sekian negara begitu ya. Nah, dulu nyebutnya adalah area Syam. Nah, Asim bin Humaid ini adalah muridnya sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Nah, pernah dengar ya? Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang cukup populer. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu terkenal sebagai sahabat yang paling mengerti fikih, paling mengerti halal haram. Ini ada hadisnya ini secara khusus dipuji oleh Nabi Mu'adz bin Jabal ini. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Nah, jadi ini kayak sudah ngasih isyarat ya Nabi itu. Ini akan jadi pemimpin setelah saya. Kenapa? Karena di antara semua umatku yang paling penyayang terhadap rakyatnya itu adalah Abu Bakar. Jadi kalau seorang politisi muslim ingin belajar bagaimana menyayangi rakyat, belajarnya kepada Abu Bakar. Itu lembut sekali Abu Bakar itu ya, sangat penyayang kepada rakyatnya, sangat perhatian terhadap kebutuhan rakyatnya. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar, dan orang yang paling keras karena Allah adalah Umar. Nah, ini berarti menunjukkan keras nggak selalu salah. Kadang keras itu benar, asalkan keras karena Allah. Nah, kalau ingin tahu bagaimana memiliki sifat keras yang benar, yang dicintai oleh Allah, belajarnya ke Umar. Karena ada hadis Nabi, Umar itu setiap marah, maka Allah juga marah. Berarti ini menunjukkan bagaimana kalau ingin tahu belajar marah yang benar ya belajarnya ke Umar. Ya. Kalau kita kan tidak tahu ya marah kita ini diridhai Allah atau dimurkai Allah, nggak tahu kita. Tapi kalau marahnya Umar itu karena Allah. Marahnya Umar itu karena Allah. Pernah itu Umar melihat sekumpulan wanita nangis karena kematian kerabatnya, sampai merobek-robek saku bajunya, menjambak-jambak rambutnya, itu ya. Terus dinasihati oleh Umar, "Hei kalian, tinggalkan kebiasaan semacam ini. Ini kebiasaan jahiliyah, dilarang oleh Rasulullah." Terus wanita-wanita itu nggak ngereken, tahu tetap nangis saja gitu ya, gugu-gugu sambil merobek-robek baju, gitu ya, sambil menjambak-jambak rambut. Akhirnya Umar nggak menunggu lama, masuk ke dalam, ngambil cambuk, cawambuki satu persatu, dar. Akhirnya diam semuanya itu. Nah ini kan kalau di zaman kita kan nggak lazim ya tindakan semacam ini. Tapi Umar waktu itu sebagai pemimpin, ini contoh kekerasan Umar karena Allah itu kayak begini. Jadi mencegah kemungkaran dengan cara yang tegas sampai level ditakuti oleh pelaku maksiat. Ya, itu contoh ketegasan Umar ya, yang disenangi oleh Allah. Wa asdaquhum haya'an Utsman bin Affan, dan yang paling pemalu itu adalah Utsman bin Affan. Jadi kalau ingin belajar malu, belajarnya adalah ke Utsman bin Affan. Utsman itu sangat pemalu, sampai-sampai kalau ngomong sama perempuan itu nggak berani melihat wajahnya. Ya, itu saking pemalunya. Pernah Rasulullah itu waktu berbincang-bincang dengan sejumlah sahabat, beliau duduk sambil sebagian pahanya kelihatan dan beliau biarkan. Lalu begitu Utsman itu masuk langsung ditutup. Ya, terus heran para sahabat, "Wahai Rasulullah, ketika kami bersama engkau, pahamu tersingkap dan engkau membiarkannya. Tapi saat Utsman mau masuk, kenapa engkau terburu-buru menutup pahamu?" Jawaban Rasulullah, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi rasa malunya Utsman itu sampai disungkani malaikatnya. Itu kan luar biasa itu ya. Nah, kalau belajar malu itu akhlaknya ke Utsman bin
Affan. Ya, wajar ya, makanya sampai dinikahkan Nabi dengan 2 putrinya itu. Pertama menikah dengan Ruqayyah atau Ummu Kulsum ya, lalu kemudian digantikan itu. Apa istilah Jawanya itu gimana ya? Menikah dengan saudari istri setelah meninggalnya, ada istilahnya saya lupa itu ya. Karang apa Bu? Karangwulu ya? Ya betul, saya pernah dengar itu, Karangwulu itu apa ya? Nah, Karangwulu itu. Saya ingat beberapa kerabat saya itu sempat melakukan itu ya, Karangwulu itu tadi. Ternyata sama Nabi ya terjadi itu ya, Utsman bin Affan, Karangwulu. Yeah. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling mengerti halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Nah ini gurunya Asim bin Humaid itu tadi. Jadi sahabat Nabi yang paling ngerti halal haram, ngerti fikih itu adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid ibn Thabit. Yang paling ngerti ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Di antara semua sahabat Nabi yang diakui Nabi ilmu warisnya paling hebat adalah Zaid bin Thabit. Makanya Imam Syafi'i itu ijtihad fikihnya itu ikut Zaid bin Thabit. Ya, jadi kalau kita pelajari fikihnya Imam Syafi'i itu akan kembali kepada ijtihadnya Zaid bin Thabit, karena ada hadis Nabi yang memuji Zaid bin Thabit ini. Walaupun pasti sahabat Nabi yang lain juga punya kelebihan dalam ilmu waris juga ngerti, tapi yang diakui Nabi paling pakar itu adalah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling bagus bacaan Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi ini kalau belajar qiraat, nah ini rujukannya diperintahkan Nabi adalah Ubay bin Ka'ab. Karena qiraat itu ilmu tersendiri. Sekarang kan sampai hari ini sudah berkembang namanya qiraah sab'ah ya. Jadi variasi bacaan Quran sampai 7 macam itu. Nah itu salah satu tokoh sahabat yang tidak mungkin dilupakan adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk adalah satu-satunya sahabat yang kata Nabi itu sempat namanya langsung disebut oleh Allah. Nah, jadi ketika turun surat Al-Bayyinah itu Rasulullah bilang kepada Ubay, "Hai Ubay, sesungguhnya Allah menyebutmu. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan surat ini kepadamu." Ubay bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku?" Jawaban Nabi, "Ya, Allah menyebut namamu." Nangis langsung ya. Bayangkan ya, nama kita disebut Allah itu gimana rasanya ya. Seistimewa apa kira-kira ada seorang hamba yang namanya langsung disebut oleh Allah. Makanya nangis terharu ini Ubay bin Ka'ab. Wa likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Setiap umat ada orang yang paling terpercaya, dan orang yang paling terpercaya di kalangan umat Islam ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi ada sahabat Nabi yang paling terpercaya namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi menjelaskan keutamaan sejumlah sahabat. Apa sih gunanya Rasulullah menceritakan kayak begini? Nah, di antara hikmahnya adalah agar kita semangat mencari tahu biografi mereka. Gitu ya. Kita cari tahu biografi mereka, kita pelajari, kita teladani sifat-sifat yang baik. Insya Allah sudah banyak itu karya-karya dalam bahasa Arab yang sudah diterjemahkan tentang biografi sahabat-sahabat Nabi, terutama 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Itu layak kita buru, kita cari itu ya. Biografi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal. Mungkin jangan pernah mendengar ada buku namanya 60 sahabat Nabi. Ada terjemahannya itu dulu itu. Sudah ada itu. Dikarang oleh Syekh Khalid siapa saya lupa itu. 60 kisah sahabat Nabi. Itu layak diburu kisah itu apa? Buku itu. Tebal bukunya segini. Mungkin harganya sekarang 200-an atau berapa, saya kurang mengerti. Itu sangat bagus itu, kita koleksi sebelum tidur dibaca-baca, itu sangat inspiratif ya. Kisah-kisah sahabat itu menjadi teladan bagi kita semuanya. Kembali ke topik, jadi Mu'adz bin Jabal adalah salah satu guru dari Asim bin Humaid, dan Mu'adz ini dipuji Rasulullah sebagai sahabat yang paling mengerti halal dan haram. Juga pernah dipuji Rasulullah ketika diuji Rasulullah terkait dengan cara memecahkan masalah. Nah, itu dipuji Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, saat Rasulullah itu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasul bertanya kepada Mu'adz, "Kaifa taqdi idza 'arada laka qada'un?" Bagaimana cara kamu mengadili sebuah kasus di peradilan? Kata Mu'adz, "Aqdi bi kitabillah." Saya akan memutuskan dengan Al-Quran.
Terus Nabi bertanya, fa in lam tajid fi kitabillah, kalau kamu enggak menemui di Al-Qur'an, maksudnya kamu enggak menemui penjelasannya secara eksplisit, bagaimana? Jawaban Mu'adz, fa bi sunnati Rasulillah. Kalau begitu saya akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah, artinya dengan hadis-hadis Nabi. Nah, di Quran dulu, kalau enggak ada, lewat hadis Nabi. Fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah, Nabi ngetes lagi. Terus kalau kamu enggak menemukan di Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, bagaimana? Kata Mu'adz, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad. Nah, jadi maksudnya berijtihad adalah menggunakan seluruh kemampuannya dalam mengetahui Quran hadis itu untuk mengkiaskan, menganalogkan kasus-kasus yang mirip dengan penjelasan dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya berijtihad. Maka Rasul kemudian menepuk dadanya, kemudian beliau bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah yang telah memberi taufik, pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang membuat ridho Rasulullah. Jadi Rasul itu memuji caranya menyelesaikan masalah semacam itu. Dan ini menjadi dasar bagi seluruh ijtihad para ulama itu. Setiap ulama ketika berijtihad sebuah masalah itu mesti mengawali dari Al-Quran dulu. Kalau enggak ketemu dari hadis, kalau enggak ketemu baru kemudian berijtihad. Contoh ya, kalau kita tanya apa hukumnya minum khamr, kan jelas di Al-Quran ada tadi, haram minum khamr karena ada ayatnya. Apa hukumnya makan babi? Jelas haram. Kenapa? Di Al-Quran ada ayatnya. Apa hukumnya laki-laki pakai pakaian sutra? Di Quran tidak ada, tapi di hadis ada. Haram karena Rasulullah melarangnya. Tapi kalau ada pertanyaan, gimana hukum cloning? Nah, itu tidak ada di Al-Quran. Di hadis juga tidak ada. Disitulah pentingnya ijtihad. Ijtihad itu bukan menghukumi ngarang sesukanya, enggak. Tetap dasarnya Quran dan hadis, cuma dicari ayat dan hadis yang paling dekat dengan masalah ini itu apa, gitu ya. Dipahami dulu faktanya cloning seperti apa, terus dicari dalil-dalil yang sesuai dengan hukum cloning itu apa, gitu ya. Ini unik ini. Nah, cloning itu faktanya kan memperbanyak organisme, nggak memakai mekanisme pertemuan sperma dengan ovum, enggak, tetapi hanya memakai sel yang bukan sel kelamin, gitu ya. Diambil, diganti diambil inti selnya dan seterusnya, diperbanyak dengan cara itu. Nah, cloning bisa diberlakukan terhadap hewan, bisa diberlakukan terhadap tumbuhan, bahkan manusia juga bisa di-cloning. Nah, dengan fakta semacam ini, kemudian para ulama kontemporer ini membahas, dicari dalil yang paling dekat dengan ini, akhirnya ketemu kalau cloning terhadap tumbuhan maupun hewan, maka hukumnya mubah. Nah, dalilnya apa? Nah, dalilnya memang nggak akan ketemu di Quran, inna cloning halal, nggak akan mungkin. Di Quran nggak akan mungkin ada kayak gitu. Tapi ada ayat yang terkait dengan itu. Apa itu ayatnya? Di surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kalian, wahai manusia. Ini hukum umum, bahwa segala isi dunia ini hukum asalnya untuk manusia, gitu. Makanya kita halal makan sapi, kita halal makan ayam, bukan hanya untuk dimakan, bahkan kita boleh mengendarai kuda, boleh digunakan untuk piaraan kesenangan, misalnya melihara burung misalnya, kan boleh itu. Termasuk juga bahkan digunakan untuk eksperimen, misalnya katak misalnya. Ada pertanyaan ya, gimana katak kalau digunakan untuk eksperimen, dibius kemudian di bedah tubuhnya. Berdasarkan ini boleh, kan memang hukum asalnya untuk manusia. Apakah kita tidak menyiksa hewan? Allah membolehkan. Itulah masalahnya. Kalau dihitung pakai perasaan, aliran-aliran vegetarianisme itu kan memandang bahwa membunuh hewan itu kejam, kan gitu kan? Ya, tapi ya nggak begitu. Allah mengizinkan kok. Hewan kurban kan berarti Allah mengizinkan untuk menyembelih. Yang penting caranya baik, kan gitu tuh. Jangan menyiksa, kan gitu. Makanya ada aturan, sembelihlah dengan cara menajamkan dulu pisaunya, jangan diperlihatkan ke yang lain. Itu kan ada adabnya, gitu ya. Nah, ini dasarnya semacam itu. Sehingga selama menggunakan dengan penuh adab, maka itu diizinkan oleh Allah. Karena itu disimpulkan, kalau menggunakan
untuk berbagai kepentingan selama nggak ada larangan itu boleh, maka berarti cloning hewan maupun cloning tumbuhan tidak masalahnya itu. Dan hewan itu nggak punya hukum-hukum yang ada pada manusia. Kan nggak ada hukum zina pada hewan, kan nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi hewan itu kawin itu nggak ada pernikahan, nggak ada lamaran, nggak sama dengan manusia. Makanya ayam bertelur, telurnya jantan, setelah itu mengawini induknya ya nggak masalah, hukum hewan, gitu ya. Allah tidak melarang semacam itu. Nah, sehingga cloning nggak ada masalah. Ya. Tapi begitu masuk ke manusia, nah ini yang bermasalah. Kenapa? Cloning pada manusia itu akan bertabrakan dengan banyak dalil. Nah, apa dalil yang bertabrakan dengan cloning manusia? Misalnya dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan untuk menjaga keturunan. Ya, jadi Allah memerintahkan untuk menjaga keturunan. Allah melarang seseorang itu memanggil bapak kepada orang yang bukan bapaknya, kan gitu. Rasulullah itu kan tidak boleh dipanggil bapak oleh anak angkatnya, karena beliau faktanya bukan bapak, tidak boleh dinasabkan kepada Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah itu pernah mengadopsi anak namanya Zaid bin Harithah. Ya, itu pernah diadopsi. Terus namanya jadi diganti Zaid bin Muhammad. Setelah itu diganti, Allah menurunkan ayat melarang itu tidak boleh. Nasabnya orang mengadopsi harus tetap kembali ke ayahnya yang asli. Mengadopsi dengan mengasuh itu nggak masalah. Tetapi kalau nasabnya diberikan ke orang yang mengadopsinya, itu haram. Kenapa? Karena akan merusak nasab, keturunannya jadi kacau itu. Nah, itu kan berarti ada isyarat supaya dijaga betul lembaga pernikahan ini. Bapaknya jelas, ibunya juga jelas, kan begitu. Nah, ada hadis Nabi yang juga mengatakan barang siapa yang mengaku-ngaku seseorang bapaknya padahal bukan bapaknya, maka dia masuk neraka, surga haram kepadanya. Gitu ya. Kan masih banyak orang kayak begitu ya, yang suka ngaku-ngaku saya ini masih keturunannya Raja Brawijaya misalnya, padahal nggak ada bukti misalnya ya. Saya masih keturunannya Kiai X, Kiai Y, pokoknya orang terkenal lah, biar Ki Ageng apa misalnya ya, biar dia itu punya ini. Itu kan perbuatan haram yang diancam oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah. Jadi ya, anak zina itu hanya boleh dinasabkan ke ibunya, tidak boleh ke ayah biologisnya. Ini kumpulan dalil semuanya menunjukkan bahwa Islam itu memerintahkan menjaga nasab. Nah, kalau orang di cloning ini jadi rusak nasab itu jadinya. Kan gitu ya. Bapaknya siapa? Misalnya selnya diambil dari kuping, ya masa bapaknya kuping, kan nggak mungkin ya. Nah, disinilah maka para ulama memfatwakan haram hukumnya cloning untuk manusia. Nah, itu contoh ijtihad. Jadi ijtihad itu tidak ngarang menghukumi sesuatu itu, tetapi menghukumi sesuatu berdasarkan dalil yang paling dekat dengan masalah baru yang tidak diketahui itu tadi. Gitu ya. Itu yang dipuji kepada Mu'adz bin Jabal. Keistimewaan lain dari Mu'adz bin Jabal itu adalah ini sahabat Nabi yang Rasulullah itu langsung pernah menyatakan cinta pada Mu'adz bin Jabal. Ini cinta karena Allah maksudnya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah pernah bersabda sambil menggamit tangannya Mu'adz itu, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh saya ini sangat mencintaimu. Ya. Sampai diulang 2 kali. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, sesungguhnya saya benar-benar mencintaimu. Ini ajaran dari Nabi. Kalau senang dengan orang lain karena Allah itu disunahkan untuk ngomong, diceritakan. Saya cinta engkau karena Allah. Karena cinta karena Allah itu menyenangi seseorang karena kesalehannya, gitu ya. Itu bedanya dengan cinta yang bukan selain Allah. Kalau laki-laki ke perempuan itu bukan cinta karena Allah ya. Itu cinta natural lah, suka karena ketertarikan lawan jenis. Itu tidak bisa disebut cinta karena Allah. Ya, bedanya adalah kalau cinta karena Allah itu semata-mata karena urusan dinnya, kesalehannya. Kalau cinta selain Allah itu karena mengharapkan dunianya. Ya. Pendukung calon pejabat misalnya itu cinta tapi karena dunia, karena berharap dapat jabatan. Kalau yang dijagokan itu menang, ya dia dapat pembagian kue kekuasaan misalnya, gitu ya. Nah, itu bukan cinta karena Allah.
Setelah itu kemudian Rasulullah berpesan, usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, sekali-kali jangan pernah meninggalkan doa setiap selesai sholat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu bisa mengingatmu. Wa syukrika, dan bantulah aku supaya bisa selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan bantulah aku supaya bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini seakan-akan ada isyarat ciri umat Nabi yang dicintai Nabi itu ya 3 ini sifatnya. Zikirnya bagus, ahli zikir. Yang kedua ahli syukur. Yang ketiga ibadahnya bagus. Nah, insya Allah ini yang orang-orang yang dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Karena Rasulullah itu sampai megang tangannya Mu'adz, sewenang gitu ya. Ini kok umatku ini kok bagus banget ya zikirnya, kok bagus banget syukurnya, bagus banget dalam beribadah. Nah, ini harus dijaga ini. Makanya dikasih wasiat sama Rasulullah, selalu baca doa ini ya, biar istiqomah zikirnya, biar istiqomah syukurnya, dan biar istiqomah bagus ibadahnya. Gitu ya. Oke. Tapi uniknya Mu'adz itu juga pernah dimarahi Nabi. Ya. Kenapa dimarahi? Karena ngimami kepanjangan. Nah, ini mungkin terkenal kisah ini ya. Jadi Mu'adz itu pernah ngimami yang dibaca surat Al-Baqarah. Oh, itu dimarahi sama Nabi itu ya. Dimarahi katanya, "Fattanun anta ya Mu'adz, kamu mau jadi tukang fitnah ya Mu'adz." Gitu ya. Maksudnya jangan sampai kalau kamu ngimami itu panjang-panjang suratnya, keliru. Kalau sendirian mau panjang-panjang silahkan, seakan-akan begitu. Tapi kalau ngimami orang, kata Nabi, di belakangmu itu ada al-kabir, ada orang tua. Kan kasihan orang tua itu berdiri lama-lama itu ya. Kalau ambruk gimana ya? Di belakangmu itu ada al-kabir, kata Rasulullah. Wad-dha'if, ada orang yang lemah. Lemah ini bisa jadi enggak tua, tapi dia lemah karena sakit misalnya. Ya, ada orang-orang yang lemah. Wa dzul hajah, dan ada orang yang punya kebutuhan, ya. Nah, orang punya kebutuhan kan macam-macam kebutuhan orang itu. Misalnya shift-shiftan kerja, ya. Lalu kemudian isomanya sampai 12:30 misalnya. Lalu kemudian ngimami baca Al-Baqarah sampai jam 12:30 kurang 5. Wah, itu kan repot ya, nanti jadi masalah itu dengan pekerjaannya misalnya, gitu ya. Jadi ini yang dikritik oleh Rasulullah. Sehingga ini menunjukkan bahwa mencintai itu bukan berarti nggak pernah memarahi ya. Jadi kadang-kadang ya harus dimarahi kalau salah. Itu justru ekspresi cinta supaya orang itu tidak terjerumus pada perbuatan yang salah, ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa sahabat pun bisa keliru. Ya, sahabat pun juga bisa keliru. Walaupun dipersaksikan Nabi itu paling ngerti ilmu fikih, tapi ternyata bisa keliru juga. Makanya luar biasanya para ulama itu membedakan riwayat itu, ini hadis marfu, ini hadis mauquf misalnya. Itu dibedakan biar apa? Hadis marfu itu disandarkan Nabi, artinya kalau disandarkan Nabi berarti kebenarannya pasti, gitu ya. Tapi kalau hadisnya disebut mauquf berarti disandarkan kepada para sahabat. Sahabat itu bisa dihusnudzoni sebagian besar benar, tapi mungkin salah ya dalam beberapa hal ketika terjadi perbedaan pendapat. Jadi sahabat Nabi kan mungkin juga melakukan kesalahan seperti Mu'adz bin Jabal. Buktinya saat peristiwa Ali itu juga beberapa keliru itu. Saat peristiwa Ali menjadi khalifah, itu pernah Ali itu diperangi oleh Muawiyah, pernah diperangi oleh Aisyah, istri Nabi sendiri. Yang salah siapa? Yang salah Muawiyah dan Aisyah. Yang benar adalah Ali. Nah, gitu ya. Jadi para ulama sepakat itu bahwa Ali yang benar saat itu. Nah, tapi karena terjadi fitnah saat itu akhirnya sampai terjadi peperangan di antara para sahabat sendiri, gitu ya. Oke, jadi itu Mu'adz bin Jabal. Kita lanjutkan. Sa'altu Aisyah, kata Asim bin Humaid, aku bertanya kepada Aisyah. Nah, di riwayat ini menunjukkan berarti Asim bin Humaid selain berguru kepada Mu'adz bin Jabal juga berguru kepada Aisyah. Nah, jadi maknanya secara implisit mengajarkan kepada kita guru agama itu enggak hanya lelaki. Kalau memang ada perempuan yang bagus mengajarkan din, tidak masalah laki-laki belajar kepada perempuan, tidak masalah. Di Indonesia ini saya tahu ada beberapa perempuan yang ilmunya bagus. Misalnya Profesor Zakiyah Darajat, itu bagus itu. Saya baca buku-bukunya itu, beliau belajar psikologi tapi Islami.
Nah, itu analisisnya sangat-sangat bagus. Nilai Islamnya kuat sekali saya lihat. Ada lagi namanya Profesor Huzaimah Yanggu. Nah, ini ahli perbandingan mazhab. Ini perempuan tapi ahli perbandingan mazhab itu. Dan jarang ada perempuan kayak begitu ya. Nah, makanya mengkaji buku-buku beliau itu juga menurut saya bagus juga. Dulu ada namanya Rahmah El-Yunusiyah di masa dulu, itu juga wanita yang sangat yang berilmu, yang mempelopori pendidikan perempuan di masa penjajahan waktu itu. Jadi nggak masalah. Jadi zaman dulu ada Aisyah, perawi-perawi wanita juga ada di zaman dulu beberapa, walaupun memang nggak banyak lelaki gitu ya. Tapi di riwayat ini ada semacam pelajaran implisit yang bagus semacam itu ya, menunjukkan bahwa berguru pada wanita dalam urusan din itu bukan aib, tidak masalah. Ya. Jadi itu Mu'adz bin Jabal, kemudian Aisyah. Ya. Lalu kemudian bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu qiyamul lail. Ya. Kata-kata dari Asim bin Humaid yang bertanya kepada Aisyah, dengan apa Rasulullah itu membuka untuk sholat malam, ini menunjukkan berarti yang ditanyakan Asim bin Humaid adalah doa iftitah. Ya, doa iftitah. Karena kata yastaftihu itu bermakna membuka sholat. Jadi setelah takbiratul ihram, itu doa apa sebenarnya yang dibaca oleh Nabi. Kemudian lafadz qiyamul lail pada pertanyaan ini itu menunjukkan berarti yang ditanyakan itu adalah doa iftitah saat sholat malam. Nah, karena itu dianjurkan doa iftitah yang tadi kita baca itu pelaksanaannya, dominannya adalah dilaksanakan untuk bacaan sholat malam. Ya. Dan pertanyaan Asim kepada Aisyah ini itu juga menunjukkan Asim ini mengerti betul sumber ilmu yang tepat untuk bertanya sesuatu. Kenapa? Karena pertanyaan semacam ini itu memang yang mungkin tahu hanya istri-istri Nabi. Ya, karena Rasulullah itu sholat malam di rumah, bukan di luar rumah. Nah, siapa yang paling tahu bacaan Nabi saat sholat malam di rumah kalau bukan istri-istrinya? Nah, kenapa nggak tanya istri yang lain? Nah, tidak tanya istri yang lain karena istri Nabi yang dikenal paling cerdas itu adalah Aisyah. Kalau yang lain bisa jadi lupa atau kurang perhatian, tapi kalau Aisyah itu cerdas, sangat perhatian dengan seluruh amal-amal Rasulullah itu, sehingga ditanyai ya. Kemudian Aisyah menjawab, qalat laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablaka. Sungguh kamu telah menanyai aku tentang sesuatu yang belum pernah ada seorang pun menanyai aku sebelum engkau. Nah, ini adalah jenis pujian. Ya, kenapa? Karena Aisyah itu merasa di antara sekian muridnya yang banyak itu, kok nggak ada yang bertanya kayak begini ya, seperti kamu ini. Ya, jadi ini ada jenis pujian. Juga ada unsur kesedihan. Kenapa sedih? Karena kok banyak yang lengah ya, kok tidak sampai menanyakan sebelum si Asim bin Humaid ini. Dan pujian ini juga sekaligus ada unsur memberi semangat bahwa kadang bertanya yang bagus itu memang akan membuka ilmu yang penting. Kalau pertanyaannya bagus itu akan terbuka ilmu-ilmu penting yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, setelah itulah maka kemudian Aisyah menjelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru asyran. Rasulullah itu terbiasa bertakbir 10 kali. Nah, kata kana di sini itu mengandung makna istimror alias terus menerus. Jadi Rasul itu sering sekali kalau sholat malam itu mengawali dengan takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, tahlil 10 kali, dan istighfar 10 kali. Ya. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana mengkompromikan dengan riwayat yang lain yang menyebut bahwa Rasulullah juga terbiasa membaca doa iftitah yang lain. Kemarin kan kita sudah bahas ya, variasi doa iftitah Nabi seperti Allahumma Rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard, gitu ya. Terus ada lagi Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Itu kan juga dibaca Nabi salat malam. Gimana mengkompromikan dengan hadis ini yang juga mengatakan Rasulullah terbiasa baca doa ini? Ya, komprominya adalah sesekali Rasulullah membaca variasi A, sesekali variasi B, sesekali variasi C. Berarti sama banyaknya itu.
Kalau Aisyah sampai hafal berarti ya berulang-ulang setiap malam gitu dibaca. Mungkin setelah 10 hari ganti 10 variasi yang lain. Nah, gitu ya. Itu cara mengkompromikan riwayat-riwayat yang menunjukkan perbedaan doa iftitah Nabi. Tapi riwayat Al-Bazzar menunjukkan bahwa doa iftitah ini dianjurkan Nabi kepada Ummu Sulaim saat sholat wajib. Nah, ada riwayatnya itu ya. Jadi ada riwayat begini. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya Ummu Sulaim wa hiya tusalli fi baitiha. Rasulullah itu pernah melihat Ummu Sulaim sedang salat di rumahnya. Faqala ya Ummu Sulaim idza shallaitil maktubah faqali subhanallahi asyran walhamdulillahi asyran wallahu akbar asyran. Wahai Ummu Sulaim, kalau kamu salat wajib maka ucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ini menunjukkan berarti bahwa bacaan ini tidak hanya dibaca saat sholat malam, tapi boleh juga dibaca saat sholat wajib, gitu ya. Nah itu. Setelah itu kemudian setelah zikir tadi kemudian barulah ditutup dengan doa. Doanya apa? Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini a'udzubillahi min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Ya Allah, ampunilah aku, berilah petunjuk aku, berilah rezeki aku, berilah afiat aku berlindung kepada Allah dari sempitnya tempat berdiri pada hari kiamat. Nah, di doa yang dibaca Nabi ini menunjukkan bahwa yang sangat penting kita minta kepada Nabi itu ada 5 hal. Satu adalah maghfirah, ampunan. Yang kedua adalah hidayah, petunjuk dari Allah. Yang ketiga rezeki. Siapa yang enggak butuh rezeki? Semuanya butuh rezeki. Yang keempat adalah afiah. Afiah itu apa? Dilindungi dari segala sesuatu yang tidak enak dan tidak menyenangkan. Ini juga sangat kita butuhkan. Nah, kita walaupun punya segalanya, tapi kalau misalnya oleh Allah itu dibuat koma misalnya, kan nggak ada maknanya itu ya. Berarti nggak dikasih afiah. Dikasih kekayaan tapi nggak dikasih afiah. Nah, itu kita butuh afiah. Kemudian yang penting di akhirat adalah diselamatkan pada hari penghisapan. Nah, ini makanya selalu kita baca saat doa iftitah sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.